Jam 12 malam nanti adalah penutupan bursa transfer. Mana pemain yang dijanjikan? Yang katanya Sadil, yang katanya bek kanan, yang katanya pemain tengah. Mana? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bobotoh, salam dunia. Saya tag video itu pagi hari tanggal 13. Sementara nanti tanggal 13 malam, tepatnya pukul 00 jam 12 malam, itu bursa transfer akan ditutup. Jadi tidak akan ada lagi pemain yang bisa masuk ke Persib atau yang keluar ke Persib Bandung. Nah, kabarnya sebelumnya kan kalau Persib itu akan nambah pemain, manajemen itu akan nambah pemain 1 orang, walaupun memang Bojan Hodak udah bilang menutup pemain karena ya udah cukup skuadnya. Kalau seandainya pengen nambah pun katanya nanti di putaran kedua. Nah, pemain itu katanya Sadil Ramdhani lah, katanya siapalah. Dan mungkin saya update sedikit tentang Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani ini untuk sementara ini katanya dipertahankan oleh Sabah. Karena Sabah tidak ingin ngelepas Sadil Ramdhani itu gratisan. Dan Sadil Ramdhani masih punya kontrak sampai April 2025. Itu juga katanya. Dan Sabah juga udah ngeluarkan statement, katanya bilang ke para fans Sabah kalau Sadil ini cedera, jadi bukan mau pindah tapi cedera, katanya seperti itu. Tapi kita juga nggak tahu, selalu ada kejutan di menit-menit akhir. Dan jika seandainya benar apa yang dikatakan oleh manajemen tentang pemain yang baru, masuk akal kalau seandainya pemain itu adalah Sadil, karena kekeh banget manajemen ingin nambahnya, sementara Bojan Hodak udah menolak kan gitu kan. Kecuali ya Bojan Hodak juga bilang kalau pemainnya grade A, punya kualitas, adaptasinya cepat, ya boleh-boleh aja gitu sekarang. Tapi kalau pemain biasa-biasa aja lebih baik janganlah. Dan katanya juga manajemen kekehnya itu pengen nambah pemain karena pemain ini katanya berkualitas dan tidak ada lagi gitu kan kesempatan sebaik ini untuk mendapatkan pemain sehebat ini, dan juga ini akan menjadi kerangka yang bagus bagi Persib Bandung di masa mendatang gitu kan. Jadi Persib pihak manajemen kekeh harus didatangkan hari ini, kalau enggak ya belum tentu kita mempunyai kesempatan untuk bisa mendapatkan pemain seberkualitas ini. Tapi apakah itu jadi realisasinya kita belum tahu, kita tunggu aja gitu kan. Dan saya mungkin akan upload video ini sekitar jam 6 atau jam 7 sebelum bursa penutupan transfer. Nah, apakah mungkin nanti lebih dulu ada pengumuman dari manajemen sekitar jam 8, jam 7, jam 9 malam, pemain baru atau pemain yang lepas kita belum tahu, atau memang tidak ada. Kalau seandainya tidak ada ya udah pasti berarti pemain yang akan masuk ke Persib seperti apa yang dikatakan oleh Pak Adit setelah pesta rakyat kemarin, ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang pada akhirnya tidak jadi terrealisasikan. Mungkin saja ya udah kita nunggu aja nanti bursa transfer di putaran kedua seperti yang diinginkan oleh Coach Bojan Hodak. Pemainnya siapa sampai saat ini pun belum tahu ya bobotoh. Cuman kita tunggu aja karena memang jika kita cocok logi semuanya bisa. Sadil masuk sekarang bisa, Sadil masuknya nanti putaran kedua bisa, atau pemain lain juga bisa. Karena memang yang paling berhak bagi saya kode etiknya hanya Persib Bandung lah yang berhak mengumumkan pertama. Kalau seandainya saya punya bocoran pun ya jelas Persib yang lebih pertama harus mengumumkan, baru saya akan juga mengumumkan. Jadi seperti itu bobotoh. Cuman memang jika dilihat dari kendala yang ada sekarang, Febri Haryadi juga kan kita tahu, saya juga mengajak bobotoh untuk mendoakan Febri karena Febri mengalami cedera yang cukup parah. Udah tahu kan ada urat putus di salah satu ligamennya sehingga dia harus mengalami naik ke meja operasi, dan paling cepat itu 6 bulan proses pemulihannya. Itu baru pemulihan loh, belum tek-tek bangeknya di mana Febri harus mungkin mulai meningkatkan fisik, harus mulai pengenalan lagi kepada bola. Jadi untuk musim ini sepertinya Febri Haryadi udah tidak akan bermain lah kalau menurut saya, kecuali mungkin di putaran kedua nanti udah mulai bisa dimunculkan apakah Febri diberikan menit bermain dikit-dikit seperti itu. Dan ini cukup emosional banget khususnya untuk saya pribadi, karena memang Febri
Kita tahulah bagaimana Febri berjuangnya untuk bisa lebih baik, untuk bisa menjawab kritikan-kritikan dari Bobotoh, untuk juga bisa memberikan kontribusi yang lebih baik ke Persib Bandung gitu kan. Tapi pada akhirnya Febri harus seperti ini. Nah, jika dilihat dari kondisi itu memang berarti Persib kehilangan satu pemain untuk sekarang. Tapi posisinya Febri itu banyak sekali pelapisnya. Beckham Putra bisa bermain di situ. Robby Darwish terakhir di Piala Presiden bisa bermain di situ juga gitu kan. Bahkan ada Rian Kurnia yang kita tidak boleh lupa memiliki kualitas juga di situ. Bahkan sekarang kita punya juga Dimas Derajat yang di pertandingan pertama dimainkan di situ juga posisi penyerang sayap kanan. Bahkan juga sang pemain asing baru Mailson 5 bisa juga bermain di situ. Bahkan Edo juga bisa bermain di situ. Jadi kalau seandainya kita bilang kita kehilangan Febri Haryadi, ya kehilangan. Tapi apakah kita kehilangan pemain di posisi itu? Enggak. Banyak banget gitu kan kalau seandainya kita mau eval to eval memanfaatkan pemain yang ada. Masih bisa di situ gitu kan. Tinggal nanti juga untuk pelapis Cio, Mailson bisa juga. Edo bisa juga bermain di kiri gitu kan. Walaupun mungkin bisa juga Dimas Derajat bermain di situ. Nah, jadi cukup tebal lah untuk saat ini. Bahkan saya lupa Adam Alis juga ketika di Timnas Indonesia pernah dimainkan sebagai penyerang sayap kanan khususnya. Bahkan di Borneo juga lebih sering dimainkan sebagai penyerang sayap dibandingkan sebagai seorang playmaker. Jadi kalau ada yang bilang Febri hilang, kita harus butuh Sadil. Kalau untuk skuad kedalaman sih kayaknya enggak. Kita enggak butuh siapapun termasuk Sadil ya. Tapi kalau seandainya ingin lebih memperkuat skuad kedalaman dengan mendatangkan Sadil, ya itu bisa-bisa aja dan sah-sah aja bisa dilakukan. Nah, ini menjadi hal yang sangat menjadi pertanyaan, tapi ini akan terjawab kalau menurut saya sih kalau seandainya tidak ada kesempatan untuk memboyong Sadil, ya why not? Kenapa tidak? Karena Sadil memiliki kualitas, kita tahulah sampai saat ini bagaimana kualitas seorang Sadil Ramdhani, dan tentu itu akan membuat seorang Bojan Hodak lebih enak meracik pemain karena memiliki skuad kedalaman yang cukup bagus. Tinggal ya pemainnya aja yang harus siap berbagi tempat, berbagi posisi, berbagi menit bermain, karena kita tahu Persib tim besar memiliki pemain-pemain yang hebat, jadi harus sabar-sabar lah gitu berbagi menit bermain. Apalagi kita akan bermain di Asia kan, yang otomatis skuad kedalaman yang memiliki kualitas bagus itu sangat diperlukan oleh Persib Bandung. Walaupun kita belum tahu akan seperti apa skemanya, apakah akan terrealisasi nanti putaran kedua, karena ada yang bilang juga Sadil kan udah datang ke Indonesia ya, dan kabarnya ke Bandung juga. Apakah mungkin hasil negonya itu deal ke Persib, tapi nanti setelah free transfer musim depan, karena Sadil tidak akan memperpanjang kontrak dengan Sabah, atau memang ditebus, atau memang dipinjamkan, kita nggak tahu. Karena jawabannya hanya malam ini gitu. Segitu dulu mungkin Bobotoh Alam Dunia untuk pembahasan malam ini. Assalamualaikum.